smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Arneta Retungsolang. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi sebelum kita mengetahui tentang perbedaan dari skripsi, tesis, dan disertasi, kita juga harus mengetahui tentang persamaan dari ketiganya. Jadi, skripsi, tesis, dan disertasi hasil penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian lapangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori atau gagasan dari para ahli ataupun pemahaman penelitian berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran atau verifikasi dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik konseptual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analis dengan pendekatan induktif. Secara umum, perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Dari aspek kuantitatif, secara literal, dapat dikatakan bahwa disertasi lebih berat bobot akademisnya daripada tesis, dan tesis lebih berat bobot akademisnya daripada skripsi. Lalu, apa saja aspek-aspek yang dapat membedakan skripsi, tesis, dan disertasi, terutama yang merupakan hasil penelitian kuantitatif? Yang pertama, ada aspek permasalahan. Penulis disertasi dituntut untuk mengarahkan permasalahan yang dibahas dalam disertasinya agar temuannya dapat memberikan sumbangan asli bagi ilmu pengetahuan. Sedangkan penulis tesis diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Sumbangan yang demikian itu tidak dituntut dari penulis skripsi. Yang kedua ada aspek kajian pustaka. Dalam mengemukakan hasil kajian pustaka skripsi hanya diharapkan untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lain dengan topik yang sama. Penulis tesis tidak hanya diharapkan mengemukakan keterkaitannya saja, tetapi juga harus menyebutkan secara jelas persamaan dan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian lain yang sejenis. Penulis disertasi diharapkan dapat mengidentifikasi posisi dan peranan penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks permasalahan yang lebih luas. Selanjutnya, mengemukakan pendapat pribadi setiap kali membahas hasil penelitian lain yang dikajinya. Yang berikutnya, menggunakan kepustakaan dari disiplin ilmu lain yang dapat memberikan indikasi terhadap penelitian yang dilakukan, dan memaparkan hasil dan pustakanya dalam kerangka berpikir yang konseptual dengan cara yang sistematis. Yang ketiga, ada aspek metodologi penelitian. Penulis skripsi dituntut menyebutkan apakah ada upaya untuk memperoleh data secara akurat dan dengan menggunakan instrumen pengumpul data yang valid. Bagi penulis tesis, penyebutan adanya upaya saja tidak cukup. Dia harus menyertakan bukti-bukti yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan bahwa instrumen pengumpul data yang digunakan cukup valid. Bagi penulis disertasi, bukti-bukti validitas instrumen pengumpul data harus dapat diterima sebagai bukti-bukti yang tepat. Lalu yang keempat ada aspek hasil penelitian. Aspek hasil penelitian yang dipaparkan dalam kesimpulan skripsi harus didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Dalam tesis dan disertasi, hasil penelitian yang dikemukakan selain didukung oleh data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, juga harus dibandingkan dengan hasil penelitian yang sejenis. Oleh karena itu, dalam tesis dan disertasi harus ada bab tersendiri yang menyajikan pembahasan hasil penelitian.
bab yang berisi pembahasan hasil penelitian diletakkan sesudah bab yang berisi sajian analisis data sebelum bab yang berisi kesimpulan dan saran. Lalu ada aspek kemandirian. Secara kuantitatif dapat diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Untuk disertasi, kira-kira 90% dari naskah tersebut adalah karya asli dari mahasiswa penulisnya, sedangkan sisanya 10% merupakan cerminan dari bantuan bimbingan serta arahan dari para dosen pembimbing. Untuk tesis, presentasi karya asli bisa lebih kecil daripada disertasi. Dan untuk skripsi, presentasi karya asli mahasiswa bisa lebih kecil daripada tesis. Kode etik penulisan karya ilmiah. Kode etik adalah norma yang harus diperhatikan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan perizinan terhadap bahan yang digunakan, dan penyebutan sumber data atau informan. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian dalam bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentifikasi dengan pencurian atau plagiat. Itulah aspek-aspek yang dapat kita ketahui untuk mempelajari tentang perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.